Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang ke-7. Al-jama'atu wal imamah. Al-jama'ah wal imamah. Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah secara bahasa dari kata jama'ah, yajma'u jam'an wa jama'atan. Artinya kumpulan, mengumpulkan. Kumpulan orang disebut jama'ah. Ini secara bahasa, etimologi. Adapun secara istilah, al-jama'ah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Al-jama'ah secara istilah itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku, kata Rasulullah SAW, dan para sahabatku di atasnya. Disebutkan dalam hadis, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wahiyal jama'ah. Sesungguhnya orang-orang Bani Israel itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam arti yang lain 73. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja, yaitu al-jama'ah. Kemudian dalam hadis yang diklaim Al-Hakim, Rasulullah ditanya, siapa al-jama'ah? Kata Rasulullah, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Oleh karena itu, ya, di sini penulis buku berkata di poin nomor 1, al-jama'atu fi hadzal babi hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan al-mutamassikuna bi atharihim ila yaumil qiyamah wa humul firqatun najiyah. Al-jama'ah dalam bab ini, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, itu yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan, yang berpegang kepada asar-asar mereka, jejak-jejak mereka sampai hari kiamat. Wahumul firqatun najiyah, dan merekalah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat.
Ya. Wa kullu man iltazama bimanhajihim fahuwa minal jamaah. Dan setiap orang yang berpegang kepada manhaj mereka, maka ia termasuk al-jamaah. Wa in akhta'a fi ba'dil juz'iyat. Walaupun ia jatuh ke dalam kesalahan pada sebagian permasalahan parsial. Nah, di sini beliau mengingatkan bahwa al-jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka adalah orang yang selamat dari 73 golongan, ternyata Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan tentunya saudaraku seiman, para sahabat generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam ayat ini tegas Allah sudah menyatakan keridhoannya kepada kaum muhajirin dan ansar. Dan ridha kepada siapa? Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Berarti ya, ini generasi yang sudah Allah ridhai, Pak. Kewajiban kita tentu, saudaraku seiman, ridha dengan apa yang Allah ridhai. Semua yang Allah ridhai kita wajib ridha. Kalau Allah sudah ridha kepada kaum muhajirin dan ansar, dan ridha kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka tidakkah kita ridha ya kepada mereka? Siapa yang tidak ridha kepada muhajirin dan ansar, berarti imannya dipertanyakan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk merujuk para sahabat. Ya, ketika terjadi perpecahan dalam umat Islam. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dikeluarkan Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah SAW? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati, maka saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Ternyata Nabi tidak sampai sini, tidak. Nabi mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan peganglah sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Lihat saudaraku seiman. Ternyata ketika umat Islam berpecah belah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dua perkara. Yang pertama, pegang sunnah Rasul dan sunnah siapa? Khulafa'ur Rasyidin. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Itu bid'ah.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itulah ya akhi, sebagaimana pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu Pak, keamanan untuk umat Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, waktu itu malam hari setelah Isya. Rasulullah melihat ke langit, kemudian Rasulullah bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama. Fa idza zahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza zahaba ashabi ata ummati ma tu'ad." Mafiatin ma yu'adun. Kata Rasulullah SAW, bintang keamanan untuk langit. Apabila bintang pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, itu hari kiamat. Aku keamanan untuk para sahabatku. Kalau aku telah pergi, akan datang kepada para sahabatku yang dijanjikan. Apa itu? Peperangan di antara mereka. Dan para sahabatku, kata Rasulullah, keamanan untuk umatku. Kata Imam Nawawi, yaitu keamanan dari semua penyimpangan. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang dijanjikan. Apa itu? Perpecahan. Lihat dalam hadis ya Muslim tadi, Rasulullah tegas mengatakan bahwa para sahabatku itu keamanan buat siapa? Buat umatku. Berarti kalau kita berpegang kepada manhaj para sahabat, kepada akidah para sahabat, kepada tata cara agama para sahabat, aman Pak. Aman. Berdasarkan nas ini. Dalil yang sangat tegas, jelas. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tahawi, dalam Mushkil Al-Athar, Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Pokoknya para sahabat sedang ngobrol Pak, sehingga mereka tidak mendengar apa yang Rasulullah sabdakan. Mendengar itu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ala tasma'un?" Kalian tadi tidak mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata para sahabat? Madza qal? Apa yang Rasulullah apa ucapkan tadi? Kata Mu'adz, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Famadza nasma' ya Rasulullah?" Apa yang harus kita lakukan saat muncul fitnah, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Dengarkan. Kata Rasulullah, "Tarji'una ila amrikumul awal." Kalian kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Lihat, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya banyak fitnah, fitnah di sini berupa penyimpangan, perpecahan, ya. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh, apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Subhanallah, saudaraku sekalian. Makanya ya akhi, semua ulama menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah. Beliau ya, di antara pokok madhab beliau adalah apa? Berpegang kepada
pendapat para sahabat. Menurut Imam Syafi'i, qaulus sahabi, pendapat sahabat itu hujjah. Ikhwata Islam, ya. Beliau berkata dalam riwayat Rabi bin Sulaiman, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan tentang pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Risalah, kata beliau, wahum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Kata Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Ar-Risalah, wahum fauqana, mereka para sahabat di atas kita, fi kulli ilmin, pada setiap ilmu, wajtihad, ijtihad, wara, akal, demikian pula istimbat, wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka untuk kita lebih terpuji. Wa aula bina min ara'ina indana li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Imam Syafi'i sampai begitu. Sampai Imam Syafi'i tegas dalam kitab ini, beliau mengatakan apa? Mereka di atas kita pada setiap ilmu, akal, istimbat, istidrak, ya, ijtihad. Dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Imam Syafi'i berkata, menyebutkan tentang ya pendapat-pendapat para sahabat. Kata beliau, wa fahakadha naqulu idza ijtama'u akhadna bijtima'ihim. Dan apabila para sahabat bersepakat dalam suatu permasalahan, kita wajib mengambil pendapat mereka, kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifu ghairuhu akhadna biqaulihi. Kalau salah seorang sahabat berpendapat dan sahabat lain tidak menyelisihi sahabat ini, maka kita pun ambil pendapatnya. Wa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim wa lam nakhruj min aqalihim kullihim. Kalau para sahabat berbeda pendapat, kita ambil pendapat sebagian mereka yang paling kuat. Tapi kita tidak boleh keluar dari pendapat para sahabat. Subhanallah. Artinya, kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, kata Imam Syafi'i, tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga, nggak boleh kita bikin pendapat yang keberapa? Yang keempat. Lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya akhul Islam, memberikan kepada kita kaidah. Ternyata beliau Masya Allah sangat menghormati para sahabat, Pak. Makanya di antara tadi usul madhab Syafi'i adalah berhujjah dengan pendapat siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam, saudaraku seiman. Imam Malik juga, beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan sesuatu yang membereskan
generasi pertamanya. Lihat Imam Malik, Masya Allah. Bahkan Imam Ahmad, ya, beliau sepakat dengan Imam Syafi'i dalam masalah, ya, pokok-pokok akidah. Dalam kitab beliau, Imam Ahmad punya buku namanya Aslus Sunnah. Pernah dengar nggak bukunya? Buku Imam Ahmad, tipis. Judulnya Aslus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Iya. Di nomor pertama, di awal Imam Ahmad ketika menyebutkan tentang pokok sunnah, beliau berkata apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Min usulis sunnati indana, di antara pokok sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Ahmad bahkan sampai menganggap ini sebagai pokok akidah, pokok sunnah. Itu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 279. Iya. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ketika beliau menyebutkan di poin nomor 1 dalam kitab Syarhus Sunnah itu, i'lamu annal islama huwa sunnah was sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Dan tidak mungkin salah satunya tegak tanpa yang lainnya. Kemudian beliau di poin nomor 2-nya berkata, wa minas sunnati luzumul jamaah. Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Kemudian di poin nomor 3-nya beliau berkata apa? Wal asas allazi tubna alaihil jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada. Ya, kata beliau, dan pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah sesat dan berbuat bid'ah. Subhanallah. Imam Al-Barbahari, Pak, dalam kitab Syarhus Sunnah. Maka dari itu ya akhwal Islam, para sahabat itu, ya, generasi yang paling paham tentang Al-Quran, generasi yang paling paham tentang sunnah, tentang Islam, generasi para sahabat. Bagaimana tidak, Pak? Al-Quran turun dengan bahasa mereka, ya tidak? Maka tentu para sahabat yang paling paham dong. Apalagi para sahabat kan bahasa Arabnya para sahabat itu, wah Masya Allah, Pak. Bahasa Arab yang sangat fasih sekali. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka tidak? Para sahabat melihat tidak bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran. Langsung melihat, Pak. Ya. Pepatah mengatakan laisal khabar kal mu'ayyanah. Berita tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Kalau kita kan cuma dapat berita, ya kan? Kalau para sahabat ngelihat langsung tidak, Pak? Yang melihat langsung lebih paham tidak daripada yang hanya sebatas mendengar? Maka dari itu para sahabat paling paham, Pak. Mereka langsung melihat. Para sahabat yang menukil Al-Quran kepada kita. Para sahabat yang menukil hadis kepada kita. Bayangkan kalau seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah,
bahwa para sahabat kafir itu Pak. Karena orang Syiah kan mengkafirkan para sahabat. Batal semuanya. Quran batal, hadis batal. Memang tujuan mereka ingin membatalkan Quran dan hadis dengan cara menikam para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka di sini penting, akhi, mempelajari bagaimana akidah para sahabat penting. Karena akidah itu nggak mungkin berubah-ubah sepanjang masa loh Pak. Nggak mungkin akidah itu berubah sepanjang masa. Nggak mungkin misalnya dulu Allah beristiwa di atas arsy, sekarang udah enggak. Nggak mungkin. Yang namanya akidah tidak mungkin berubah. Akidah tentang adanya surga dan neraka, tentang sifat-sifat surga dan neraka, akidah tentang adanya malaikat, akidah tentang adanya apa? Ya, para nabi, para rasul, itu tidak mungkin berubah. Maka akidah yang menjadi sandaran kita adalah akidah para sahabat. Semua akidah yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat dipastikan sesat, Pak. Sesat. Sekarang ada orang berkata, Ahlussunnah itu adalah Asy'ariyah. Saya mau tanya, Abul Hasan al-Asy'ari itu hidupnya kapan? Setelah sahabat atau di masa sahabat? Jauh, Pak. Abul Hasan al-Asy'ari itu setelah imam yang 4, Pak. Setelah imam yang 4. Nah sekarang kita lihat, adakah para sahabat yang mempunyai keyakinan seperti keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari? Ada tidak? Dengan sanad-sanad yang sahih tidak ada. Kecuali berdusta atas nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang punya keyakinan khawarij. Tidak ada. Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum khawarij, kaum Haruriyah, ya, kan ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, Pak. Kemudian terjadilah perdamaian, Pak. Di mana Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari. Muawiyah mengirim Amr bin al-As untuk berdamai. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Khawarij yang mereka dangkal keilmuannya menuduh apa? Wah, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Berarti Ali dan Muawiyah kafir. Karena Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya mereka pun memisahkan diri, Pak. Berkumpullah mereka di suatu tempat namanya Harura. Namanya apa? Harura. Yang kemudian mereka disebut dengan kelompok Haruriyun. Iya. Tadinya kelompok ini, Pak, belum berbuat keonaran, belum. Lama-lama kelompok ini berbuat keonaran, membunuh orang. Bahkan Abdullah bin Al-Arad, ya, bin Khabbab bin Al-Arad dibunuh. Demikian pula budak wanitanya dibunuh. Sampailah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengumpulkan para sahabat seluruhnya. Para Dewan Syuro maksudnya. Maka sepakatlah para sahabat bahwa mereka kaum Haruriyin itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang kaum Khawarij. Maka semua sepakat, Ali dan para sahabat sepakat, kita harus memerangi mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Amirul Mukminin,
berikan dulu aku kesempatan untuk menegakkan hujah kepada mereka. Aku akan datang kepada mereka untuk menasihati mereka. Kata Ali, saya khawatir mereka akan membunuhmu. Kata Ibnu Abbas, tenang, mereka tidak akan membunuhku. Pergilah Ibnu Abbas dengan memakai pakaian yang paling bagus, Pak. Datanglah kepada kelompok Haruriyun itu. Sesampainya di sana, Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang-orang Haruriyun kan mengkafirkan siapa? Ibnu Abbas, gak mau jauh salam. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Selamat datang anak paman Rasulullah. Majid tabih. Ada apa kamu datang kemari? Dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Ji'tukum min indi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Pak, aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada merekalah Al-Quran turun. Dan merekalah yang paling paham tentang Al-Quran. Subhanallah. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sudah menegakkan hujah dulu, Pak, kepada orang-orang Khawarij itu, Pak. Kata Ibnu Abbas apa? Aku datang dari para sahabat Rasulullah. Kepada merekalah Al-Quran turun. Dan merekalah yang paling paham tentang Al-Quran. Tuh lihat, saudaraku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun ya mengucapkan kata-kata yang sama. Sebagaimana Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Wa Abdullah bin Mas'ud berkata begini, Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy lam tu'man alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqwamuhum hadyan wa aqalluhum takallufa. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Kata Ibnu Mas'ud, siapa? Sudah masuk maghrib? Hah? Belum? Oh, ini jamnya ngaco ya? Enggak. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Man kana minkum mustannan, siapa yang ingin mengambil suri tauladan, ambillah dari orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Mereka ya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling lurus petunjuknya, yang paling ringan bebannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Kadar itu ya akhal Islam. Semua ibadah yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, jangan pernah kita melakukannya. Hudzaifah ibn Yaman, dia berkata, kata Hudzaifah, sebagaimana dikeluarkan Imam Al-Lalikai, demikian pula Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah, dengan sanad yang sahih. Kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha.
Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, jangan kalian lakukan. Masya Allah, kaidah yang penting ini ya. Nah ini akhi, cuman masalahnya Pak, ada orang yang salah memahami Pak. Saya pernah mendengar atau melihat, menonton di YouTube itu Pak. Ada orang berkata begini, kalau kita ngikut para sahabat, berarti jangan pakai mobil. Karena mobil nggak ada di zaman sahabat. Jangan naik, kalau haji jangan naik pesawat, naik onta aja. Karena di zaman sahabat nggak ada pesawat. Jangan pakai HP, di zaman sahabat nggak ada HP. Dia ngomong begitu Pak. Kita katakan subhanallah. Akhi, kita mengikuti para sahabat itu bukan mengikuti zamannya, tapi mengikuti tata cara pemahamannya, mengikuti tata cara agamanya, kaidah-kaidah beragamanya, itu yang kita ikuti. Kalau di zaman sahabat, emang nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada HP, nggak ada kacamata, nggak ada. Tapi kalau kita melihat metode pemahaman mereka, kita akan dapatkan bahwa perkara-perkara masalah dunia, menurut para sahabat pada asalnya boleh, nggak masalah. Saya berikan contoh Pak. Antum tahu siapa yang pertama kali membuat pos kilat? Yang pertama kali membuat pos kilat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Rasul nggak ada. Umar bin Khattab berpikir gimana caranya supaya surat cepat sampai. Akhirnya dibikin setiap 3 mil ya pos. Setiap pos diisi kuda-kuda yang larinya sangat cepat sekali. Maka dikirim satu pos lari dengan sekencang-kencangnya sampai pos berikutnya. Dari pos itu lari lagi demikian terus. Yang tadinya sebulan jadi 3 hari. Apakah ada para sahabat yang mengingkarinya? Nggak ada. Karena memang tata cara pemahaman para sahabat adalah bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, nggak masalah. Adapun yang berhubungan dengan masalah ibadah, pada asalnya apa? Nggak boleh. Karena ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Karena manusia pada asalnya tidak dibebani dengan ibadah Pak. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu keyakinan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya yakin kalau para sahabat hidup di zaman ini pasti mereka akan naik pesawat Pak. Mereka akan pakai mobil dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu masalah-masalah dunia. Sedangkan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah. Boleh, silahkan, gak masalah. Jadi kalau kita naik atau naik pesawat, naik mobil, sama sekali tidak bertabrakan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sekarang pertanyaannya Pak. Kapan mulai muncul perayaan kelahiran Rasulullah? Perayaan kelahiran Rasulullah SAW kapan mulai muncul? Ada nggak di zaman sahabat? Di zaman tabi'in? Di zaman imam yang 4? Nggak ada. Kapan mulai muncul? Tahun 359 apa ya? Saya lupa. Atau 360-an. Yang pertama kali merayakannya siapa? Banu Fatimiyah, Syiah. Sekarang saya mau tanya. Lebih cinta mana kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Lebih semangat kepada kebaikan siapa? Kita atau para sahabat?
Para sahabat. Siapa yang lebih paham tentang kebaikan, kita atau para sahabat? Ada nggak masalahnya para sahabat yang merayakannya? Tidak ada, oke. Kalau begitu para sahabat bisa kita katakan mereka tidak cinta Rasul? Enggak, ya akhi. Justru mereka manusia yang paling cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini penting sekali ya. Kita berpegang kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi utama ini Pak, penting sekali kita untuk pegang. Karena Rasulullah tegas mengatakan, khairun nasi qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Generasiku siapa? Sahabat. Setelahnya siapa? Tabi'in. Setelahnya lagi siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang Rasulullah tegas mengatakan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, jadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai berbagai macam pemikiran di zaman sekarang, Pak. Semua pemikiran yang ada di zaman sekarang, kita lihat, ada nggak para sahabat yang mempunyai pemahaman seperti itu? Kalau tidak ada, dipastikan itu pasti sesat, Pak. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengatakan begitu. Unzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahum min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fih. Hal takallama fi ashabu Rasulullah SAW fa in wajadta fihi atharan fatamassak bih. Kata beliau, lihat oleh kamu semua orang yang berbicara tentang agama di zamanmu. Jangan tergesa-gesa untuk ditolak atau diterima, jangan. Sampai kamu periksa dulu, ada nggak para sahabat yang berbicara tentang masalah itu. Kalau kamu menemukan ada sebuah asar dari sahabat, pegang kuat-kuat, kata beliau. Masya Allah. Ini akhi, masalah akidah. Sudah saya sebutkan tadi, tidak mungkin berubah-ubah sepanjang masa. Masalah ibadah, cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara haji, dan yang lainnya, gak mungkin berubah-ubah, Pak. Yang berubah itu kalau yang berhubungan dengan masalah apa? Kebiasaan manusia. Kata para ulama, ibadah yang mahdoh, yang murni tidak mungkin berubah-ubah. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdoh, yang tidak murni, yaitu ibadah yang bercampur dengan kebiasaan manusia, itu bisa mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak apa? Tidak ada. Iya. Jadi kita harus pahami mana yang mengikuti ilat perkembangan zaman, dalam artian kalau ilatnya ada hukum ada, ilatnya tidak ada hukumnya tidak ada. Mana hukum permasalahan yang tidak mungkin berubah sepanjang masa, Pak. Masalah akidah nggak mungkin berubah sepanjang masa, Pak. Dari semenjak zaman Rasul sampai hari kiamat akidah nggak mungkin berubah. Maka siapa yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, sudah dipastikan dia menyimpang. Demikian pula ibadah yang sifatnya mahdoh. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Demikian pula pokok-pokok keyakinan
Itu semua alhamdulillah sudah dijelaskan oleh para ulama, Pak, dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kita masuk ke poin nomor 2. La yajuzu tafarruqu fid dini walal fitnatu bainal muslimina wa yajibu raddu makhtalafa fihi al-muslimuna ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Dan tidak boleh berpecah belah dalam agama. Dan tidak boleh juga fitnah di antara kaum muslimin. Dan wajib mengembalikan apa-apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang dipahami oleh salafus salih. Kita bahas yang pertama dulu. Beliau berkata, tidak boleh berpecah belah dalam agama. Menurut antum, berpecah belah itu maknanya apa, Pak? Menurut antum, berpecah belah itu seperti apa? Kalau ada suatu kelompok menyelisihi pendapat mayoritas. Kalau ada suatu kelompok menyelisih pendapat apa? Mayoritas. Bisa nggak disebut kelompok ini berpecah belah? Secara syariat. Bisa nggak? Apakah makna perpecahan itu kita tidak mengikuti mayoritas? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu menaati mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah mengatakan, jika kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, justru Allah tegas mengatakan mayoritas manusia di muka bumi itu di atas kesesatan, Pak. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW bersabda apa? Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, akhrij ba'san ya ba'saka ilan nar. Keluarkan utusan ke neraka. Apa itu utusan ke neraka ya Allah? Kata Nabi Adam. Kata Allah, yaitu setiap dari 1000 orang yang masuk neraka adalah 999. Bayangkan. Yang masuk neraka dari setiap 1000 orang berapa? 999. Berarti mayoritas masuk neraka tidak, Pak? Berarti, Pak, bisa nggak kita katakan bahwa parameter kebenaran adalah yang dipegang oleh mayoritas? Tidak bisa. Jadi kalau kita menyelisihi kebanyakan manusia, bisa nggak kita disebut berpecah belah? Tidak bisa, Pak. Terus apa dong maknanya berpecah belah? Coba antum buka surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 103. Sebentar. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat 100 berapa tuh? 103 ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan peganglah tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Apa? Lihat, Pak. Semua ayat-ayat yang menyuruh kita
melarang kita berpecah belah, selalu Allah menyebutkan pegang Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini mengatakan, wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali Allah. Tali Allah itu apa ya? Apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu tali Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? Jangan berpecah belah. Artinya apa, Pak? Artinya jika kalian tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kalian pasti berpecah belah. Berarti atas dasar ayat ini makna perpecahan apa dong? Yaitu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Berarti dia sudah berpecah belah. Buka juga surat Al-An'am ayat 100. Surat Al-An'am ya. Ayat 153. Belum maghrib kan? Surat Al-An'am ayat 100 berapa tadi? 53. Apa Allah berfirman? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan selainnya. Niscaya jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Perhatikan Pak, dengarkan ayat ini baik-baik. Dalam hadis Rasulullah SAW menulis sebuah garis lurus. Kemudian menulis garis kanan kiri. Kemudian Rasulullah membawakan ayat tadi Pak. Surat Al-An'am ayat 153. Kata Rasulullah apa? Inilah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya jalan-jalan yang lainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Berarti apa yang antum pahami dari ayat ini ya Pak? Berarti berpecah belah itu ketika menyimpang dari jalan yang lurus. Pahami baik-baik Pak. Maka siapapun yang menyimpang dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, maka mereka telah berpecah belah. Walaupun jumlahnya mayoritas. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang. Nah ini saudaraku sekalian. Antum buka lagi surat Al-Anfal. Ayatnya 45. Maaf. Ayatnya 46. Allah berfirman wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berpecah belah. Jangan berselisih. Allah mengatakan taati Allah dan Rasulnya, lalu Allah mengatakan apa? Dan jangan berselisih, niscaya kalian akan gagal. Artinya apa Pak? Kalau kalian tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, itulah sebab kalian berpecah belah, berselisih. Nah ini Pak, saudaraku seiman, dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan
Bahwa perpecahan itu ternyata Pak, munculnya setelah datangnya kebenaran. Perpecahan itu munculnya setelah datangnya apa? Kebenaran. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang diberikan Alkitab setelah datang kepada mereka keterangan. Tuh lihat. Allah menyebutkan orang-orang ahli kitab itu berselisihnya kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Sebelum datang keterangan mungkin adem ayem aja Pak. Tapi setelah datang keterangan, kebenaran, datang seorang Rasul mengingatkan, mulai yang satu ngikutin hawa nafsu, yang satu mengikuti wahyu. Mulailah terjadi yang perpecahan. Makanya Pak, tidak aneh. Orang yang selalu datang membawa kebenaran, selalu yang dituduh pemecah belah. Karena dalam Al-Quran memang disebutkan begitu. Perpecahan itu munculnya setelah datang apa? Keterangan. Setelah datang keterangan, setelah datang kebenaran, baru manusia berpecah belah antara pembela kebenaran dengan pembela hawa nafsu. Selalu itu. Ketika Rasulullah SAW datang berdakwah kepada tauhid, Rasulullah itu dituduh apa Pak? Tuduh dukun. Kenapa dukun? Karena Rasulullah memecah belah antara suami istri, orang tua sama anak. Makanya disebut dukun oleh siapa? Setelah Rasulullah berdakwah kepada tauhid, kepada kebenaran, pecahlah manusia antara pengikut kebenaran dengan pengikut hawa nafsu. Selalu begitu Pak. Ya. Maghrib. Setelah maghrib insyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Masih tentang perpecahan. Tadi kita sudah sebutkan Pak, kapan mulainya perpecahan? Kapan terjadinya perpecahan? Setelah datang keterangan. Antum juga bisa buka dalam surat Al-Jasiyah ayat 17. Surat Al-Jasiyah ya, ayat 17. Allah berfirman, wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami telah memberikan kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti kebenaran. Famakhtalafu, dan tidaklah mereka berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ya.
sebagai kezaliman di antara mereka. Lihat Allah mengatakan, Pak. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidaklah mereka berselisih kecuali kapan? Setelah datang kepada mereka apa? Ilmu, ya, kebenaran. Maka dari itu, ya, ketika kebenaran belum datang, keterangan belum datang, belum terjadi perpecahan. Tapi ketika telah datang keterangan, kebenaran, ilmu, mulailah manusia terbagi dua. Antara pengikut kebenaran dengan pengikut hawa nafsu. Itu ya Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Makanya selalu sudah saya katakan tadi, di mana-mana Pak, pembawa kebenaran itu selalu yang dituduh pemecah belah. Ya, itu memang sudah sunatullah. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, tentunya perpecahan itu ada sebab-sebabnya dan ada solusinya. Apa yang menyebabkan munculnya perpecahan? Sudah kita sebutkan tadi. Yaitu ittiba'ul hawa. Lebih mengikuti hawa nafsu. Dan tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Akibat lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat dan tidak mau mengikuti kebenaran, muncul perpecahan. Muncul. Allah menyuruh tadi dalam surat Al-Anfal, taati Allah, taati Rasul, dan jangan berselisih. Berarti kewajiban kita menaati Allah dan Rasul. Kalau kita tidak menaati Allah dan Rasul, berarti kita akan berselisih. Kalau kita semua Pak, hati kita sama semua, mau taat kepada Allah dan Rasul, ana yakin gak akan berselisih. Tapi masalahnya tadi, manusia ada yang mau taat dan ada yang tidak mau taat. Akibatnya terjadilah perselisihan. Allah menyuruh kita untuk mengembalikan perselisihan kemana? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Sekarang Pak, kalau ada orang yang menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai dasar dalam beragama, pasti pecah Pak. Yang satu mengatakan akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Akhirnya apa? Dia menganggap bahwa akal itu ya yang harus dijadikan rujukan. Kalau sudah seperti ini pecah nggak Pak? Pasti berpecah belah. Yang satu lagi mengatakan enggak. Al-Quran dan Sunnah itu nomor 2. Nomor satunya apa? Mimpi wali. Wah. Mimpi wali jadi kenapa? Sumber rujukan. Pasti pecah. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja belum tentu sama pemahamannya. Ya tidak? Iya. Apalagi kalau ternyata selain Quran dan Sunnah dijadikan apa? Rujukan, akan semakin pecah lagi saudaraku seiman. Maka disinilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, di awal beliau mengingatkan dulu tentang pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, salafus saleh. Supaya apa? Menyatukan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti pemahaman salafus saleh. Ya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in.
Kalau setiap orang memahami Quran hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri, saya yakin juga pecah, Pak. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar kepada Ibnu Abbas? Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahid wa nabiyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Bagaimana umat Islam akan berpecah belah sementara kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama? Apa jawab Ibnu Abbas? Ya Amiral Mukminin, innal Qur'an unzila alaina faqara'nahu wa fahimnah. Al-Quran diturunkan kepada kita para sahabat dan kita sudah memahaminya dengan benar. Wasayakunu likulli qaumin fihi ra'yun fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Dan nanti setiap orang akan punya pemahaman sendiri-sendiri. Kalau mereka memahami sendiri-sendiri pasti berpecah belah, berselisih. Subhanallah, ini jawaban Ibnu Abbas loh, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Nah. Apabila satu keluarga yang beda pemahaman dan akidah, apa bisa kumpul di surga ya? Yang satu akidahnya apa? Liberal. Yang satu akidahnya Syiah. Yang satu akidahnya di atas sunnah. Apa bisa kumpul, Pak? Ya. Kebenaran di sisi Allah hanya satu, tidak? Itu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Orang yang punya keyakinan sesat, ya, kalau kesesatan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia masih di bawah ampunan Allah. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki Allah akan adab dia. Di bawah kehendak Allah. Maka masalah apakah akan bersatu nanti di surga? Wallahu a'lam. Ya, karena kata Ibnu Taimiyah, orang yang berhak masuk neraka bisa jadi tidak masuk neraka karena bisa jadi pertama bertaubat di akhir hayat, atau yang kedua diberikan ujian yang sangat berat dalam hidupnya sehingga Allah ampuni dosanya. Atau yang ketiga, dia punya kebaikan yang sangat besar di sisi Allah sehingga Allah maafkan dia. Atau yang keempat, dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Ini saya ketika kajian kadang suka sendiri. Kalau tidak sama teman, tapi kadang teman saya share foto saya sedang kajian. Dan direspon di grup teman-teman, Masya Allah. Dan jujur saya jadi ketawa-ketiwi sendiri. Apa saya ria ya Ustadz? Akhi, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan riya setelah selesai beramal la yadur, tidak memberikan mudarat, tidak berbahaya. Riya itu berbahayanya kapan? Sebelum beramal dan ketika sedang beramal. Kalau muncul riya saat itu, batal amalnya habis. Tapi kalau riya munculnya setelah selesai beramal, maka tidak memberikan mudarat apa-apa. Ketika teman antum, moto antum cekrek, dimasukin ke grup. Masya Allah lagi ngaji.
Antum lihat di grup sedang kajian, antum muncul ria saat itu, batal amalan tuh. Iya, hati-hati. Makanya antum bilang ke teman, udahlah nggak usah masukin foto lagi kajian. Menjaga hati itu penting loh. Ya, kamu mau, ya amal saya batal, saya nggak mau. Udah gak usah lah. Dulu salafus soleh mereka berusaha untuk menyembunyikan amal kok. Ya. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Kalau di rumah jamaahnya sama istri dan anak, dapat pahala ini enggak? Enggak. Loh kok? Iya. Karena Rasulullah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dengan lafaz begini, sholatul jamaah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi. Ya, bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah melebihi sholatnya di rumahnya dan di pasarnya 27 kali lipat. Berarti jamaah yang dimaksud di mana, Pak? Di masjid, Pak. Dekat di kumandangan padanya apa? Adzan. Kecuali kalau hujan deras nggak bisa ke masjid. Akhirnya antum jamaah sama istri dapat. Ya. Demikian. Kalau ternyata memang hanya satu aliran yang benar, lantas mengapa banyak sekali ormas yang ajarannya bisa berbeda-beda, Ustadz? Akhi, Rasulullah bersabda, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Berarti kata Imam Asy-Syatibi, ini menunjukkan annal haq wahid indallah la yata'addad. Kebenaran di sisi Allah berarti hanya satu. Tidak berbilang-bilang. Cuma masalahnya apa? Kebenaran itu ada yang jelas, ada yang samar. Ketika jelas dalilnya, maka wajib kita ikuti. Yang jadi masalah ketika terjadi kesamaran. Kesamaran itu muncul akibat daripada kebodohan, kurangnya ilmu. Kesamaran itu muncul karena banyaknya syubhat pemikiran. Sehingga terjadi kesamaran, sehingga kita tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Maka saat itulah kewajiban kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan kita nggak usah mikirin ormas ini mengaku di atas kebenaran, itu di atas kebenaran. Kalau masalah mengaku di atas kebenaran, Fir'aun pun mengaku di atas kebenaran. Baca surat Ghafir. Ya. Surat Ghafir. Di situ Allah menyebutkan tentang bahwa Fir'aun pun mengaku di atas kebenaran, Pak. Tidak mengaku dirinya di atas kesesatan. Surat Ghafir ayatnya Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidaklah memberikan bimbingan kepada kalian kecuali yang aku pandang benar, dan tidaklah aku memberikan petunjuk kecuali kepada kebenaran. Ayat 29. Fir'aun yang mengatakan begitu. Aku tidaklah memandang kecuali yang aku pandang baik. Dan tidaklah aku memberikan bimbingan kecuali kepada kebenaran. Dia ngomong Fir'aun loh, Mas. Karena tidak mungkin, Pak, di dunia ini ada orang berkata, saya orang yang paling sesat sendiri. Gak ada, Pak. Pasti semua kelompok merasa di atas apa?
Kebenaran pasti. Tapi tidak mungkin kebenaran itu banyak di sisi Allah. Kebenaran hanya satu. Nah, kewajiban kita cari yang benar ini, Pak. Cari. Dari mana? Tentu dari Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para ulama. Kita gali. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada pasangan terkait cara mendidik anak? Kadang metode dalam parenting kami berbeda. Dan bagaimana kiat-kiat agar menjadi istri yang lebih sabar juga saleh. Kalau terjadi perbedaan antara suami dan istri, Allah mengatakan apa dalam surat An-Nisa ayat 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, sekarang cara mendidik anak sudah dipraktikkan oleh Rasul tidak? Hah? Sudah. Tinggal kita menggali dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara mendidik apa? Anak yang benar. Kalau tidak paham, tanya kepada ahlinya. Para ahli pendidikan anak yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masalahnya kalau misalnya si istri punya pendapat sendiri, si suami punya pendapat sendiri, masing-masing mempertahankan pendapatnya, nggak bakalan bener, Pak. Maka harus ada kesepakatan, Mas. Kita akan berselisih nih, berbeda pendapat. Gimana kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak kita? Setuju nggak? Oke, setuju. Baik, mari kita gali bersama-sama. Tanya kepada ahlinya. Beli buku-bukunya. Banyak kok, alhamdulillah, pendidikan anak dalam Islam. Cuma masalahnya, mau nggak kitanya untuk ngikutin Al-Quran dan Sunnah? Atau kitanya malah lebih senang ngikutin pendapat sendiri. Ya ini repot. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.